Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hairul Anam. Saya di sini akan menjelaskan tentang resume maksimalisasi laba penjualan dan peramalan penjualan. Yang pertama, maksimalisasi laba penjualan. Maksimalisasi laba penjualan adalah strategi yang bertujuan untuk mencapai keuntungan tertinggi dari penjualan produk atau layanan. Strategi ini melibatkan beberapa langkah penting, yaitu antara lain analisis pasar, penetapan harga, promosi dan penjualan, pengendalian biaya, pemantauan dan evaluasi. Yang pertama, analisis pasar, yaitu memahami permintaan pasar dan tren konsumen, mengidentifikasi target pasar dan segmen pelanggan, menganalisis pesaing dan strategi mereka. Yang kedua, penetapan harga, yaitu menentukan harga jual yang optimal untuk produk atau layanan, memperhitungkan biaya produksi, margin keuntungan, dan daya tarik pasar. Menggunakan strategi penetapan harga yang sesuai, seperti penetapan harga berdasarkan biaya, penetapan harga berdasarkan nilai, atau penetapan harga berdasarkan persaingan. Yang ketiga, promosi dan penjualan, yaitu mengembangkan strategi promosi yang efektif untuk menjangkau target pasar, menggunakan berbagai saluran promosi seperti iklan, media sosial, dan hubungan masyarakat, dan meningkatkan efisiensi proses penjualan dan layanan pelanggan. Yang keempat, pengendalian biaya, yaitu mengidentifikasi dan mengendalikan biaya produksi dan operasional, mencari cara untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi pemborosan, memanfaatkan teknologi atau otomasi untuk mengoptimalkan proses bisnis. Dan yang terakhir, pemantauan dan evaluasi, yaitu memantau kinerja penjualan dan laba secara berkala, melakukan evaluasi terhadap strategi yang diterapkan, melakukan penyesuaian strategi yang diperlukan untuk mencapai tujuan memaksimalisasi laba. Yang kedua, peramalan penjualan. Metode peramalan penjualan adalah proses yang digunakan untuk memprediksi jumlah penjualan produk atau layanan dalam masa depan, yang berguna untuk perencanaan dan strategi bisnis. Berikut adalah beberapa metode peramalan penjualan. Yang pertama, metode kualitatif. Yang kedua, metode kuantitatif. Yang ketiga, metode sebab akibat. Yang keempat, metode tren. Yang kelima, metode analisis kausal atau regresi. Yang keenam, metode segmentasi pasar. Dan yang terakhir adalah metode jalur pipa. Yang ketiga, peramalan penjualan dengan metode regresi linear. Metode regresi linear adalah salah satu metode peramalan yang populer dan mudah digunakan. Metode ini menggunakan persamaan matematis untuk memprediksi nilai masa depan berdasarkan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Langkah-langkah peramalan penjualan dengan regresi linear. Yang pertama, pengumpulan data. Kumpulkan data penjualan historis dan variabel independen yang relevan seperti harga, promosi, dan kondisi ekonomi. Yang kedua, memilih model regresi. Pilih model regresi yang sesuai dengan data dan tujuan peramalan. Model regresi linear sederhana dapat dilakukan sebagai awal. Yang ketiga, memperkirakan koefisien. Gunakan metode statistik untuk memperkirakan koefisien model regresi. Dan yang terakhir, memprediksi penjualan masa depan. Gunakan model regresi yang telah dihitung untuk memprediksi penjualan di masa depan berdasarkan nilai variabel independen yang diprediksi. Keuntungan metode regresi linear. Yang pertama, mudah dipahami dan digunakan. Yang kedua,
fleksibilitas dan dapat disesuaikan dengan berbagai situasi. Yang ketiga, memungkinkan analisis sensitivitas untuk melihat bagaimana perubahan variabel independen memengaruhi prediksi penjualan. Kekurangan metode regresi linear. Yang pertama, memerlukan data historis yang cukup untuk membangun model yang akurat. Yang kedua, asumsi tentang hubungan linear antara variabel mungkin tidak selalu terpenuhi. Yang ketiga, kinerja model dapat menurun jika terjadi perubahan signifikan dalam kondisi pasar. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.